Oke teman-teman, yuk kita lanjut ya ke soal nomor 3 ya. Masih di latihan 1 ya, pada halaman 6 buku SPS Matematika kelas 5 tentang operasi hitung pecahan. Ya, di sini kita akan masih belajar tentang menjumlahkan dua pecahan. Oke, mari kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman ya di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa teman-teman ya, supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke ya, udah doa semuanya ya. Jadi kita mau melakukan apapun ya, kita berdoa ya, apalagi kita mau belajar. Oke teman-teman, kita udah sampai di nomor 3. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, silahkan kalian periksa, kalian cek di video sebelumnya ya, atau cari aja di playlist matematika kelas 5 di channel ini juga, di channel Rifan Fajrin ya. Oke, untuk yang nomor 3 ada 9 soal ya, sama ada 9 soal 3A sampai 3I. Di sini saya sudah coba bikin oret-oretan ya jawabannya. Alangkah baiknya kalian coba bikin dulu semampu kalian, sebisa kalian ya. Kalau udah coba dikerjakan sendiri, yuk mari kita bahas sama-sama ya, mulai dari nomor 3A. Oke, kita baca dulu. Tentukan hasil penjumlahan berbagai pecahan berikut ya. Jadi kita cuma ditanya hasil penjumlahannya aja ya. Tidak ada ketentuan kita harus bikin dalam bentuk persen, dalam bentuk pecahan atau desimal, nggak ada. Jadi bisa jadi nanti ya jawaban kalian mungkin agak beda dengan jawaban saya ya. Yang penting nanti hasilnya sama-sama ya. Umpama 75% ya, berarti itu sama dengan 3/4 ya, karena 75% itu kan 75/100. Kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 25 ya, pembilang dan penyebutnya, 75% itu sama dengan 3/4. Oke, kira-kira begitu ya. Ini mohon Bapak Ibu guru juga mohon kebijaksanaannya ya, bila mendapati variasi jawaban yang beragam ya dari murid-muridnya. Oke, dari nomor 3A dulu ya. Berapakah hasil penjumlahan dari 75% tambah 1/5? Oke, coba kita urai ya. Ini 75%, ini saya akan bikin dalam bentuk persen ya. Oke, 75% kita biarkan, kemudian 1/5 ini kita coba bikin persen. Persen itu kan artinya per 100 ya. Nah, supaya 5 jadi 100 itu kan kita kalikan 20 ya. 5 kali 20 kan 100 ya kan. Nah, karena penyebutnya itu kita kalikan 20, maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 20 gitu ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 75% ditambah berapa ini? 1 kali 20 itu 20, 5 kali 20 itu 100. Nah, 20/100 itu kan artinya 20% ya kan. Ini udah sama-sama persen, jadi hasilnya mudah ya, 95%. Oke, 95% ya. Ini jawabannya untuk yang nomor 1. Oke, 95%.
Atau kalau dibikin bentuk desimal ya 95% itu ya berarti 0,95 ya, 0,95 ya, atau 95/100 ya, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut kembali untuk yang nomor 3B ya. Untuk yang nomor 3B, 3/5 tambah 0,35 ya. Ini sama, masing-masing kita bikin jadi persen ya. 3/5 ini kita jadikan nanti penyebutnya per 100 ya. Jadi kita kalikan dengan 20/20 ya, sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Kalau penyebutnya 5 supaya jadi 100 itu kan kita kalikan 20 ya, jadi 20/20. Oke, kemudian yang ini 0,35 itu artinya dua angka di belakang koma itu berarti kan per 100 ya kan. 0,35 itu sama artinya atau sama nilainya dengan 35/100 ya kan. Kemudian kita hitung 3 kali 20 itu sama dengan 60, 5 kali 20 itu 100 ya, 60/100. Kemudian ini kita masukin aja, kita pindahkan ke sini 35/100 ya. 60 tambah 35 itu 95. Ini penyebutnya tetap per 100. 95/100 sama dengan 95%. Sama ya dengan ini jawabannya. Untuk 3A dan 3B hasilnya sama, yaitu yaitu sama-sama 95%. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya, kenapa kok bisa seperti ini ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh ya, silahkan kalian tanyakan aja atau diulang kembali penjelasannya secara perlahan ya dari awal video ini tadi, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor 3C ya. Oke, 3C itu soalnya ini ya, kelihatan nggak teman-teman? 45% tambah 0,875 ya. 45% ditambah 0,875 ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. 45% tambah, nah ini 0,875 itu kan artinya 3 angka di belakang koma itu kan berarti per 1000 ya kan. 875/1000 sampai sini jelas ya. Kalau tadi 2 angka di belakang koma 0,35 itu artinya 35/100 ya kan. Kalau 0,875 berarti 875/1000 gitu ya teman-teman ya. Oke, 45% kemudian tambah ini 875/1000 ya kan. Ini kita coret 1 ya, nolnya coret 1 supaya jadi per 100. Karena dicoret 1 di sini maka kita kasih koma. 87,5/100 ya. Artinya 87,5%. Nah, ini sudah sama-sama persen, kita tinggal jumlahin aja. 45 ditambah 87,5 hasilnya adalah 132,5% ya. Ini semuanya kebetulan saya bikin dalam bentuk persen ya, karena di sini sekali lagi nggak ada ketentuannya kita mau bikin dalam bentuk persen apa pecahan biasa atau pecahan desimal. Dan ini saya coba bikin dalam bentuk persen gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang nomor 3D ya, 3/2/5 tambah 1,73. Nah, itu ya. Oke, 3/2/5 itu artinya kita bikin ini ya pecahan biasa ya. 3 kali 5 itu 15 tambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya tetap 5 ya. Udah bisa kan cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa ya.
Kemudian 1,73 itu artinya 173 per 100 ya. Satu ini kan 100 per 100 ya kan. 0,73 itu kan artinya 73 per 100 ya. Udah tahu ya dari mana ini 173 per 100 ya. Oke, sekarang kita bikin atau ubah yang 17 per 5 ini, kita ubah supaya penyebutnya itu per 100 ya. Ini seperti ini tadi caranya ya. Kalau per 5 itu kita kalikan 20 ya, supaya jadi 100, supaya jadi per 100 ya. Oke, 17 kali 20 itu sama dengan 340 ya. 17 kali 2 kan 34 ya kan. Tambah 0 aja di belakangnya, 340 per berapa ini? 5 kali 20 per 100 ya. Oke, tambahin dengan ini 173 per 100. Penyebutnya tetap per 100. Kemudian 340 tambah 173 itu sama dengan 513. Nah, 513 ini ya, ini saya bikin dalam bentuk desimal. Kalau desimal ketemunya 5,13 ya. Ini kan, ini kalau kita coret 1 ya, berarti 51,3. Kita coret lagi 5,13 atau ya 513% ya, artinya 513 persen ya. 513 per 100 artinya 513 persen ya kan. Nah, ini sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, clear ya, jelas ya. 3D ini kita dalam dua versi ya, desimal, pecahan desimal, atau pecahan dalam bentuk persen. Nah, ini oke, paham ya. Oke, sekarang lanjut ke 3E. 5 3/4 tambah 125%. Gimana caranya nih? Kita ubah dulu ya. 5 3/4 ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa ya. 5 3/4 itu berarti 4 kali 5 20 kan. 20 tambah 3 itu sama dengan 23. Penyebutnya tetap 4 ya, 23/4. 125% biarin aja dulu, biarin dalam bentuk persen dulu ya, 125%. Kemudian ini per 4-nya ini, penyebutnya 4 ini kita ubah jadi per 100. Caranya gimana? Kalau tadi per 5 itu kita kalikan 20 ya, 20 per 20. Di sini kita kalikan 25 per 25. Kenapa? Karena 4 kali 25 itu kan 100 ya gak? Ya kan? Oke, sampai di sini paham ya? 4 kali 25 itu per 100. Nah, sekarang ini 23 kali 25 itu ketemunya adalah 575. Oke, tambah ini 125% ini kita masukin ya, ketemunya 700% ya. Dari mana nih 700%? Mudah ya, 125 per 100 kan ini. Ini 575%, 575 per 100 itu kan artinya 575% ya kan. Nah, ini malah lampunya nih. Oke teman-teman ya, maaf ya, ini agak sedikit gangguan nih lampu di ruang tamu saya ini, menyala redup ya, biapet. Jelas ya teman-teman ya. Ini di sini ya, 575 per 100 tambah 125 per 100 ya, 120% kan 125 per 100, 700 per 100 sama dengan 7 ya. Jadi 700% itu kan sama dengan 7. Ya Allah, ini kok lampunya kenapa ini? Serem gak teman-teman? Ini kayak gini nih lampunya nih. Nah nih, mati-mati sendiri ya. Oke teman-teman, jadi itu dulu aja ya, nomor 3A sampai E dulu ya. Untuk yang F sampai I
Kita lanjut di video selanjutnya ya, di video berikutnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe bila ini memang bermanfaat ya bagi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga berdoa ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.